Kita lanjutkan bersama saya Muhammad Iwan Sarim PDI. Al-Wahdah Al-Khamis. Unit 5 pada halaman 78. Kita sudah mempelajari tentang fi'il, isim sifat, isim dan isim sifat. Yang posisinya adalah dan strukturnya ada jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi yang terdiri dari fi'il, ada fi'il, ada fa'il. Fa'il ini nanti ada sifat, kemudian ada maf'ul bih, maf'ul bih juga ada sifatnya. Oke, fa'il di sini bentuknya adalah isim. Ciri isim an, in, un, alif lam, nama orang, atau idofah, atau dengan ta marbutoh. Sifat juga bentuk isim, sama dengan ciri isim seperti biasanya, namun maknanya lebih pada sifat, cantik, tampan, dihormati, dimuliakan, dan lainnya. Maf'ul bih juga bentuknya ada isim, ciri-ciri isim seperti biasanya. Sifat juga sama tadi, maknanya yang sama dengan isim, namun maknanya seperti cantik, terhormat, dihormati, dimuliakan. Contohnya, isyarat sarah sebagai fa'il, sifatnya adalah al-ghaniyatu, yang kaya. Objeknya atau maf'ul bihnya adalah sayyaratan, sebuah mobil. Sifat untuk mobil jadi datan, ada yang baru. Artinya di sini isyarat memberi sarah al-ghaniyatu, yang kaya, akan sebuah mobil jadi datan yang baru. Jadi mobil yang dibeli oleh Sarah itu bukan yang second atau yang lama. Oke, jadi datan barunya untuk siapa? Sifat untuk si mobil. Oke, kembali tadi harus sama. Jadi sifat harus sama dengan yang disifati. Siapa yang disifati oleh jadi datan? Yaitu sayyaratan. Samanya adalah pada sama-sama baris A, kan? Sama-sama tidak menggunakan alif lam, sama-sama perempuan. Yang terakhir adalah sama-sama satu. Sayyaratan itu satu, jadi datan juga untuk satu. Oke. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk menampilkan tabel. Entahnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di sini. Isyarat ini adalah fi'il, isim adalah sarah. Al-ghaniyatu adalah kaya. Oke, kembali. Kenapa di sini mengenal alif lam? Karena sarah ini ma'rifah. Spesifik. Apa cirinya ma'rifah? Nama orang. Nah, al-ghaniyatu ini untuk menjadi spesifik, maka harus dengan alif lam. Apa ciri spesifik atau ciri ma'rifahnya? Yaitu alif lam. Sayyaratan jadi datan. Ini sayyaratan, ini isim. Posisinya sebagai maf'ul, cirinya adalah an. Jadi dapat isim sifat. Sifatnya untuk siapa? Untuk si sayyaratan, maka juga harus sama pada an-nya juga. Oke, al-ghaniyatu dan si sarah. Al-ghaniyatu adalah yang sifatnya, sarah adalah yang disifati atau pemilik dari sifat ini. Jadi kaya, milik siapa sifat kaya ini? Milik si sarah. Artinya, sifat ini harus mengikuti sarah dalam bentuknya pada mu'annas sama mu'annas, domah sama domah, ma'rifah sama ma'rifah, satu dan juga sama satu. Nah, di sini. Oke. Nah, sini. Suatu isim sifat harus sama dengan isim yang disifatinya pada 4 hal. Ma'rifah nakirah, misal alif lam atau alamiah. Hukum rafa nasab jar, sederhananya itu baris A, I, U-nya. Oke, muzakkar muannas. Nakirah mufrad musanna. Oke, ma'rifah nakirah. Sarah dan ghaniyah ini sama-sama ma'rifah. Cirinya adalah alif lam, sarah cirinya adalah nama orang. Kalau nakirah, sayyaratan ini nakirah, cirinya tidak ada alif lam. Jadi datan juga nakirah, tidak ada alif lam. Hukumnya rafa nasab jar, sederhananya adalah A, I, U. Sarah ini barisnya U, ghaniyah juga barisnya U. Sayyaratan barisnya A, jadi datan juga harus A. Muzakkar muannas. Sayyaratan ini perempuan, maka jadi datan juga harus perempuan. Mufrad musanna jama'. Sayyaratan ini mufrad, maka jadi datan juga harus mufrad. Oke, seperti itu.
Jadi harus sama pada 4 hal, sama-sama rifah atau sama-sama nakirah, sama-sama rafa atau sama-sama nasab, atau sama-sama jar. Ketiga, sama-sama muannas atau sama-sama mudzakkar. Yang keempat, sama-sama mufrad atau sama musanna atau sama-sama jama'. Oke. Ini bisa lihat tabelnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, konsepnya seperti apa? Fa'il. Nah, jadi sini sudah saya berikan tabelnya fa'il. Jadi sini bukan hanya fa'il, jadi saya juga masukkan maf'ul bih untuk memberi pembedaan. Oke, jadi mungkin jangan lihat pada judulnya, karena di sini ada tambahan, ada maf'ul bih. Jadi untuk membedakan mana posisinya ketika maf'ul bih dan mana posisinya ketika fa'il. Qara'a talibun. Ini mufrad. Apa ciri mufradnya? Dengan dhammah. Ini kalau mufrad dan itu laki-laki. Nah, kalau perempuan, qara'at talibatun. Juga dengan un. Yang membedakan hanya di sini ada pakai ta untuk muannas, dan di sini ada tun, ada ta marbutah. Yang kedua, musanna, qara'a talibani. Di bawahnya juga dengan alif dan nun, membedakan ada hanya pada ta, talibatani. Oke, yang pada warna merah. Kemudian jamak muzakkar, jamak untuk laki-laki. Qara'a talibuna. Nah, di sini ciri fa'ilnya dengan waw. Kalau di sini musanna, ciri fa'ilnya dengan alif. Kalau di sini ciri fa'ilnya dengan dhammah. Nah, kalau jamak muzakkar cirinya dengan waw. Jadi ciri fa'ilnya dengan waw, bukan nunnya ini. Sekali lagi, ciri jamak muzakkar fa'ilnya dengan waw, bukan dengan baris a pada nun. Kalau jamak muannas, cirinya dengan apa? Dengan dhammah, unnya ini. Jadi kalau jamak muannas itu ciri fa'ilnya dengan dhammah, sama dengan mufrad. Un. Nah, kemudian kalau jamak taksir, nah ini sama juga. Jamak taksir ini ciri fa'ilnya juga dengan un. Oke, bisa dilihat. Jadi yang dengan dhammah, ciri fa'ilnya dengan dhammah adalah mufrad, ketika mufrad, ketika jamak muannas, jamak untuk perempuan, dan untuk jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kalau musanna itu dengan alif, ciri fa'ilnya. Kalau jamak mudzakkar dengan waw, talibuna. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana posisinya kalau menjadi maf'ul bih? Nah, di sini kalau mufrad, ra'aitu taliban dengan fathah. Kalau perempuan ya sama juga dengan fathah. Bedakannya hanya pada ta marbutah. Kalau musanna, nah kalau fa'il tadi cirinya dengan alif, kalau maf'ul bih cirinya dengan ya. Talibaini. Oke. Kalau perempuan, talibataini. Ada tambahan ta-nya. Di sini juga ada ta, namun di sini alif, di sini adalah ya. Talibataini dengan ya ciri maf'ul bihnya. Kalau jamak muzakkar, ciri fa'ilnya dengan waw, kalau di sini juga dengan ya. Talibina. Ra'aitu talibina, saya melihat para mahasiswa. Talibina. Oke, jadi dengan ya. Yang membedakan di sini adalah pada huruf sebelum ya. Di sini berbaris kasrah, berarti itu untuk jamak muzakkar. Kalau sebelumnya itu berbaris fathah, berarti untuk musanna atau untuk dua orang. Nunnya juga, baris nunnya di sini a, kalau di sini barisnya adalah i. Nah, kalau jamak muannas, jamak untuk perempuan, apa ciri maf'ulnya? Itu dengan kasrah. Ra'aitu talibatin. Jadi sini cirinya dengan kasrah, tidak dengan dhammah atau tidak dengan fathah. Cirinya untuk jamak muannas, maf'ul bihnya dengan kasrah tin. Kalau jamak taksir sama dengan mufrad, yaitu berbaris fathah. Taliban, talibatan. Jadi jamak taksir ini fa'il dan maf'ulnya sama dengan mufrad, sama. Di sini fa'ilnya dengan dhammah, di sini juga fa'ilnya dengan dhammah. Di sini maf'ulnya dengan fathah, di sini juga dengan fathah. Oke. Nah, mudah-mudahan tabel ini bisa mempermudah untuk memahami. Dan ini adalah tabel yang bisa dipahami, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman. Jadi ini isim, misalnya
Di sini ada contoh, sini ada alamatnya, di sini